Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pemimpin aliansi Dewa Kuno yang belum pernah bergerak sebelumnya, tiba-tiba berdiri pada saat ini. Dengan cahaya dingin yang tak ada habisnya di matanya dia berkata, "Sekarang bocah ini menjadi liar di markas besar aliansi Dewa Kuno kita. Kyusui, kamu berani mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman? Apakah Anda dari aliansi kuno saya atau anak ini?" Ucap Tianyi melangkah keluar dan berjalan menuju Qin Chen dalam sekejap. Jejak keserakahan melintas di matanya. Napas yang mengerikan naik ke langit, mewakili keagungan sage surgawi jangka menengah. Dalam kehampaan, larangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ini adalah harta karun dewa dan aliansi kuno. Napas yang dibangkitkan oleh harta ini memblokir semua ruang dan semua lorong, menjebak Qin Chen di alun-alun surga dan bumi ini. Su Feng, Kyusui, Anda semua mematuhi perintah. Jaga kekosongan di sekitar Anda. Jangan biarkan anak ini melarikan diri. Pemimpin ini ingin melihat, dari mana anak ini memiliki keberanian untuk menjadi liar di aliansi kuno kita. Ucap pemimpin aliansi kuno. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aliansi kuno ini benar-benar mengecewakannya. Awalnya, dia datang ke sini hanya untuk mencari keadilan. Tentu saja, untuk bekerja sama dengan aliansi kuno itu pasti. Alasan mengapa Qin Chen tidak secara langsung menaklukkan Liga Sengu segera setelah dia muncul, hanya karena dia memberi wajah pada Menara Wangu dan memberi Liga Sengu kesempatan. Jika pihak lain masuk akal, bukan berarti dia tidak bisa bekerja sama. Tapi sekarang, aliansi kuno ini telah mengecewakan Qin Chen. Yah, jika itu masalahnya, maka aku tidak bisa terima. Ini adalah ulah aliansi kuno yang mencari kematiannya sendiri, dan kalian tidak bisa menyalahkanku. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya, terlihat sangat menyesal. Tubuh Qin Chen tiba-tiba berdiri, seolah-olah ada kemuliaan surga meledak dari tubuhnya, pelangi ilahi di pupilnya tampak menembus langit. Tuan Sengu, pemikiran Anda terlalu kecil. Anda hanya ingin mendapatkan petualangan pemuda ini, tetapi Anda tidak dapat melihat masa depan. Bahkan Jue Xingtian, Jing Hu, dan pria tua berbaju hitam dapat kutekan dan menaklukkannya. Bagaimana aku bisa peduli padamu? Hanya seorang Sein surgawi tingkat menengah yang baru saja menerobos. Ucap Qin Chen berkata dengan mencibir, aura zaman kuno yang tak ada habisnya meletus dari tubuhnya, dan kekuatan perangkap itu berkedip-kedip di tubuhnya, secara tak terduga tidak dapat menahannya. Apa, Jue Xingtian, Jing Hu, dan lelaki tua itu telah ditekan olehmu? Atau bahkan ditundukkan? Ucap Kyusui kehilangan suaranya karena takjub. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Jawab Qin Chen memandang Kyusui dan yang lainnya, dia berkata, awalnya, saya datang ke sini untuk menyelesaikan keluhan di antara Anda, dan kemudian bergandengan tangan untuk berkembang bersama di wilayah ini, tetapi sekarang tampaknya Ben Sao terlalu banyak berpikir. Keluarlah, Jue Xingtian, Jing Hu, dan pria tua. Aku akan menyerahkan padamu. Dalam kehampaan, tiga sosok tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Itu adalah Jue Xingtian dan dua lainnya yang dengan hormat memberi hormat kepada Qin Chen. Qin Chen mengangguk dan menggedor, tubuhnya bergetar, tangannya terentang, dan tarikan tangannya yang keras merobek penjara di depannya. Sisi, ayo kita menonton pertunjukan yang bagus. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, dan Chen Sisi muncul di sebelahnya. Bairen Zhenren, Feng Wuliang dan semua penguasa aliansi kuno terlihat panik dan hampir gila. Dan yang paling terkejut adalah Tianyi, penguasa aliansi kuno, matanya hampir lurus ketika melihat lawan lamanya Jue Xingtian muncul. Ketiga Jue Xingtian mencibir, dan ada aura mengejutkan yang keluar dari tubuh mereka. Hukum surgawi yang tebal, seperti rantai naik ke langit. Apa?
Kalian semua menerobos ke tengah orang bijak surgawi. Ini tidak mungkin. Ucap Tian Yi meraung, dan hatinya penuh ketakutan. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia mendesak formasi teleportasi untuk segera pergi dari sini. Chang Yuantu, serahkan padaku. Ucap Jinghu mendesak Chang Yuantu, dan segera, kekuatan luar angkasa yang menakutkan memenjarakan segalanya dan mencegah pemimpin Tian Yi dari melarikan diri. Kemudian, 3 Master Top mengepungnya. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi Tian Yi, bagaimana dia bisa menghentikan serangan 3 tuan besar Jue Xingtian, dan dia terus mundur, muntah darah dan malu. Di sisi lain, Shao Chen, menurutku Shao Chen adalah seorang pahlawan. Saya menunggu dan mengaguminya. Ini adalah buah esensi jiwa yang dikumpulkan oleh bawahan ini. Ini dapat mencuci daging dan memurnikan esensi suci. Silakan juga Shao Chen dan Nyonya Shao menikmati. Ucap Peri Rougu berubah sangat cepat, dan dia bergegas ke depan, memegang pot buah Lingyuan dengan ukuran sebesar ibu jari seperti anggur di tangannya, dan melayani keduanya dengan hormat. Chen kecil, Nona muda, keduanya telah melakukan perjalanan ke sini. Anda seharusnya lelah. Biarkan bawahan memijit punggung keduanya. Ucap si cantik Xie Meiren juga mengubah wajah, melangkah maju dengan hati-hati, dan berkata dengan datar. Perubahan ekspresi ini membuat Qin Chen sedikit terdiam. Tak tahu malu, itu tak tahu malu. Namun, itu cukup keren. Qin Chen mengangguk, dan membiarkan kedua wanita itu memijat mereka, dan pada saat yang sama, memakan buah esensi roh yang dikupas oleh Peri Rougu di mulutnya. Itu sangat menyenangkan. Di samping Qin Chen, Su Feng, Qiu Sui, dan yang lainnya tercengang, sementara Bai Ren dan orang-orang tingkat tinggi dari aliansi kuno tampak marah. Peri Rougu dan Xie Meiren ini terlalu tak tahu malu. Tidak lama kemudian, Tian Yi akhirnya dikalahkan. Tuan, tugas telah selesai, tolong biarkan Tuan yang memutuskan. Ucap Jue Xingtian berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Qin Chen mendengus dingin dan mengangkat tangan kanannya. Segera, tentakel pohon 10.000 alam menembus tubuh Tian Yi. Tian Yi meraung kesakitan, dan akhirnya tunduk pada Qin Chen. Kalian berdua. Ucap Qin Chen melihat Su Feng dan Qiu Sui. Qin Chen mentransfer kekuatan asal pohon iblis dan membuat keduanya melangkah ke tengah sage surgawi di tempat. Jue Xingtian, kalian ambil sisa kekuatan ini. Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Dalam beberapa saat, banyak master sage surgawi di seluruh markas Liga Sengu semuanya telah diperbudak dan ditundukkan. Dan kelompok orang ini dengan hormat berlutut di depan Qin Chen. Setelah menaklukkan aliansi kuno, Qin Chen tidak duduk diam, dan mulai mengalokasikan sumber daya dari kekuatan besar ini. Bersama dengan basis kultivasi mereka, mereka dapat segera berkembang di alam jiwa yang mati. Beberapa hari kemudian, Jue Xingtian dan yang lainnya telah mengumpulkan berbagai sumber daya dari pasukan masing-masing. Selain itu, Tian Yi juga memanggil beberapa teman. Teman-teman itu juga beberapa kekuatan teratas di alam jiwa yang mati. Setiap basis kultivasi mendekati tahap tengah orang bijak surgawi. Semua ditangkap oleh Qin Chen dan menyerah. Sebelum Qin Chen meninggalkan alam roh mati, kekuatannya meroket lagi. Pada akhirnya, Qin Chen mengumpulkan lusinan urat suci yang luar biasa di bawah kumpulan banyak kekuatan ini, dan pada saat yang sama, ia juga memperoleh 2 urat suci kuno surgawi. Ya, dengan cara ini, saya sudah memiliki sumber daya untuk menembus puncak awal sage surgawi, tetapi saya tidak ingin menelannya dengan tergesa-gesa untuk saat ini. Dengan posisi saya saat ini, selama saya bergabung dengan pekerjaan surgawi, akan ada sumber daya untuk disediakan. Kemudian Qin Chen dan Chen Sisi melangkah ke Guanghan Mansion. Dia sudah membuang banyak waktu di alam jiwa kematian, dan dia harus segera melapor ke divisi pemurnian sesegera mungkin. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Qin Chen harus pergi ke Fucheng untuk pertama kalinya,
untuk mencari tahu tentang Qiansu dan Ruyu, dan mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya, setelah sekitar setengah bulan, Qin Chen sampai di kota istana Guanghan Mansion melalui formasi teleportasi. Begitu Qin Chen memasuki kota Guanghan, dia dikejutkan oleh luasnya kota itu. Ini sama sekali bukan kota, tetapi benua yang luas, bergelombang dengan kemuliaan yang mengejutkan Qin Chen. Qin Chen dan Sisi berjalan keluar dari formasi teleportasi dan sangat terkejut ketika mereka melihat Guanghan Mansion. Yang paling penting adalah bahwa seluruh Guanghan Mansion tidak lagi datar, tetapi 3 dimensi. Ketika seseorang berdiri di dalamnya, ada juga potongan-potongan ruang di atas kepala mereka. Di ruang angkasa, terdapat bangunan yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya dibangun dari benda-benda suci dan monumen. Jelas, itu adalah bangunan seni bela diri super kuat yang mengejutkan pemandangan. Qin Chen bahkan melihat bahwa di Guanghan Mansion, ada beberapa bangunan yang sangat tinggi yang menembus langit yang tak terbatas. Ini merupakan harta surgawi. Ada napas dari beberapa artefak suci, yang membuat jantung Qin Chen berdebar. Ini adalah harta tertinggi dari kelas surgawi, yang bisa menekan segalanya. Ini luar biasa, Qin Chen. Apakah ini Guanghan Mansion? Roh suci di sini jauh lebih kaya daripada alam mati. Ucap Chen Sisi telah mengenakan kerudung. Berjalan di jalan yang ramai, Qin Chen dan Chen Sisi sama-sama merasakan ketidakberartian mereka. Apakah Qiansu dan Ruyu berada di kerajaan inti kota istana ini? Apakah mereka sekarang adalah murid tertutup dari Master Guanghan? Gumam Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman ruang tak terbatas. Qin Chen, apakah kita akan mencari saudara perempuan Qiansu dan Ruyu sekarang? Ucap Chen Sisi bertanya, jangan khawatir, jika kita pergi langsung ke Guanghan Mansion sekarang, itu sama artinya mencari kematian. Saya akan pergi ke divisi pemurnian terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, aku harus mencarikanmu tempat yang aman. Ucap Qin Chen. Chen Sisi mengangguk. Dia mendengarkan Qin Chen. Meskipun dia sangat enggan untuk dipisahkan dari Qin Chen, dia juga tahu bahwa jika aura abisal di Mendao yang dia kendalikan ditemukan, dia pasti akan menyebabkan masalah besar. Saya tidak tahu apakah cabang pavilion Chendi saya telah dibuka di Guanghan Mansion. Pertama-tama saya akan mencari tahu tentang situasi di Wan Gulou. Kata Qin Chen membawa Chen Sisi ke kedalaman Guanghan Mansion. Karena istana Guanghan terlalu luas, ada banyak subbangunan gedung Wan Gu di istana Guanghan, dan gedung Wan Gu sendiri dibagi menjadi banyak faksi, dan ada konflik dan persaingan di antara mereka. Tentu saja, Qin Chen masih percaya pada Tianxing Zhenren. Qin Chen dan Sisi sedang berjalan di Guanghan Mansion. Saat berjalan di sepanjang jalan, mereka merasakan energi suci di Guanghan Mansion. Mereka menemukan bahwa di bawah tanah Guanghan Mansion mengandung banyak pembuluh darah suci kuno, dan banyak dari mereka adalah pembuluh tingkat surgawi. Namun, pembuluh darah suci kuno bawah tanah ini diletakkan oleh banyak kekuatan di Guanghan Mansion, dan semuanya diblokir oleh batasan yang kuat. Seperti kota Yunzhu, itu saling terkait satu sama lain, membentuk jaringan besar pembuluh darah suci kuno. Setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen melihat sebuah bangunan megah yang menjulang tinggi di angkasa di kejauhan. Penampilannya persis sama dengan gedung Wan Gu di Yunzhu. Tampaknya menjadi standar terpadu. Begitu Qin Chen pindah, dia memimpin Chen Sisi ke pintu gedung Wan Gu ini. Dia memiliki token keking dari gedung Wan Gu dan bisa masuk sesuka hati. Begitu Qin Chen memasuki gedung Wan Gu, seorang murid datang untuk mengajukan pertanyaan. Qin Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung menunjukkan token, dan melihat bahwa mata murid itu tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Senior adalah Tuan Qin Chen. Ucap murid ini kehilangan suaranya dan mengirim pesan untuk pertama kalinya. Sikapnya segera menjadi sangat sopan dan hormat, dan pinggangnya tidak bisa tidak membungkuk.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.